Adik-adik semua ada di sekolah minggu, ya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Selamat datang. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Natal Sekolah Minggu KKBP Takengon tertulis dari Matius 5. Ada yang bawa kitab di sini anak-anak? Ada ya, fokus backup lah ya. Kita nggak usah dibawa lah itu, ya. Fokus itu dia aja lah ya. Oke, abang bacakan untuk kita ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16 ya. Abang akan bacakan. Adik-adik semua perhatikan ya. Oke, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, demikian firman Tuhan. Coba adik-adik semua bilang sama-sama ya. Kamu adalah terang dunia. Oke, itu ya bilang ya. Kamu adalah terang dunia. Sama-sama ucapkan ya adik-adik sekolah minggu ya. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah terang dunia. Oke, sekali lagi kuat suaranya. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah terang dunia. Oke, ya itu ya. Ada video singkat yang abang mau kasih lihat untuk kita semua ya. Ya. Suaranya belum ya? Bisa? Bilang ya. Dari awal. Ulangan dari awal. Bisa ya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk tak kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dahan melayang-layang di atas permukaan air. Oke, untung tadi adik-adik gak ada yang bilang ya Pancasila ya, untung gak ada ya. Semua berarti fokus menghafal ayat hafalannya masing-masing ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya dengar sebentar ya, sebentar aja kita dengar firman Tuhan ya. Jangan ada yang ngobrol, perhatikan ya. Oke, Amang mau tanya dulu. Terang itu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Diciptakan pada hari keberapa? Iya, hari pertama. Ya, bagus. Oke ya. Terang itu kapan? Ya, terang itu siang. Gelap itu kapan? Malam, ya. Oke, Amang mau tanya lagi. Apa contoh benda-benda penerang? Apa? Lampu. Apa habis lampu apa tadi? Telah kelip, ya, senter, lilin. Apalagi? Obor, ya, apalagi? Hah? Coba yang ciptakan manusia dulu ya, diciptakan manusia. Apa tadi? Lilin, ya.
apalagi? Lampu, apalagi? Obor, apalagi ya? Senter, ya itu benda-benda penerang ciptaan manusia, ya. Coba benda penerang ciptaan Allah, apa itu? Matahari, apalagi? Bulan, apalagi? Bintang, apalagi? Itulah ya kira-kira ya, matahari, bulan, dan bintang, ya. Nah, semuanya itu tadi, coba ya, matahari, bulan, bintang, lampu, lilin, obor, semuanya ditaruh di atas atau di bawah? Semuanya ditaruh di atas. Matahari, bulan, bintang juga berada di atas, ya. Nah, itulah kegunaan daripada benda-benda penerang, supaya apa dia di atas? Supaya menerangi semua yang ada di bawah, ya, supaya menerangi semua yang ada di bumi ini. Nah, itulah fungsi daripada terang, ya. Nah, dari Natal ini juga Tuhan telah menerangi kita, ya. Yesus datang ke dunia, dia menerangi kita, dia menebus dosa kita dan membuat kita memasuki kehidupan yang kekal. Ya, coba mau tanya lagi. Siapa di sini yang mau jadi pemimpin, adik-adik? Siapa mau jadi pemimpin? Ya, jadi pemimpin, orang hebat, orang sukses. Semua pasti ya. Nah, kalau mau jadi pemimpin, kalau mau jadi orang hebat, itu harus bisa jadi teladan, ya. Seperti matahari, bulan, dan bintang tadi ya. Di mana matahari, bulan, bintang? Di atas, supaya menerangi semuanya yang ada di bumi di bawah, ya. Kalau mau jadi orang hebat, orang berhasil, orang sukses, harus bisa jadi apalagi tadi? Teladan, ya, supaya bisa menjadi contoh bagi bawahannya atau orang-orang yang ada di sekitar, ya. Nah, itulah terang, ya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terang artinya adalah dapat dilihat nyata, ya, jelas, cerah, bersinar, ya, siang, dan juga jernih dan juga bersih. Ya, coba Amang mau tanya lagi, siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Bukan cita-cita kapal laut, bukan ya? Itu Budi Yoni Siregar gitu ya. Nah, mau jadi apa cita? Mau jadi kapal laut, gitu ya. Budi Yoni Siregar gitu ya. Siapa yang pernah naik kapal laut? Ya. Oke, ya. Siapa yang pernah naik pesawat? Ya, ada juga ya. Pasti semua tadi pernah naik kapal laut, ya. Kalau malam naik kapal laut atau naik pesawat, ya, atau di danau atau di lautan, ya, itu di dermaga ada namanya lampu. Gunanya apa? Gunanya untuk mengarahkan. Kalau malam gelap melihat ada lampu mercusuar gitu ya, oh berarti itu daratan atau itu dermaga atau pelabuhan. Nah, fungsi dari terang itu juga adalah mengarahkan, ya, mengarahkan untuk perbuatan yang baik. Nah, itulah fungsi daripada terang. Seperti dikatakan dari firman Tuhan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya, karena dari terang itu, dari kota itu terpancar terang yang bisa menerangi semua tempat yang ada di bawah. Coba Abang mau tanya lagi, siapa yang pernah ke Burtelega? Burtelega yang di atas itu sudah ada semua ya, atau kebanyakan pasti pernah ya. Nah, kalau dari malam bisa kita lihat lampu-lampu yang di atas di Burtelega itu? Bisa, ya kan? Kalau siang tulisannya Tagayo Highland, ya. Kalau malam-malam itu ada lampu-lampu di atas. Karena di atas itu ada hotel atau homestay atau penginapan, ya. Nah, kalau cahaya itu juga bisa kita lihat, ya. Cahaya itu ada di atas permukaan laut atau di Burtelega itu, ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, Amang mau tanya, lawan terang apa? Lawan dari kata terang apa? Gelap, ya. Coba Amang mau tanya lagi, apa contoh perbuatan terang? Apa? Coba sebutkan contoh perbuatan terang. Apa adik-adik? Ya, rajin ke gereja, bagus, pintar. Apalagi? Rajin apa? Rajin sedekah atau membantu orang lain. Apalagi? Murah hati,
Menghormati orang tua perbuatan terang atau enggak? Perbuatan terang juga ya. Apalagi? Apa? Tidak sombong. Ya, itu juga contoh perbuatan terang. Coba abang mau tanya, contoh perbuatan gelap. Apa contoh perbuatan gelap? Apa? Memukul teman. Ya, apalagi? Mencuri, bagus. Apalagi? Melawan orang tua. Apa? Ribut. Ya. Gak berdoa. Ya, juga contoh perbuatan gelap ya. Malas. Oke. Nah, abang mau tanya, kalau adik-adik sekolah minggu di rumah, ya, di rumah malam-malam, terus hujan besar, terus mati lampu, gelap semua. Apa gimana perasaan adik-adik sekolah minggu? Pasti bisa tidur. Perasaannya, kalau tidur kegiatan ya. Bagaimana perasaan adik-adik kalau malam-malam mati lampu, hujan deras? Bagaimana perasaannya orang tua pergi semua keluar? Pasti takut, ya, pasti takut. Itu kalau malam hari nggak ada lampu atau dalam kondisi gelap, ya. Terus misalnya kalau adik-adik jalan kaki atau ya berjalan malam-malam, tidak ada lampu di jalan, tidak ada penerangan, itu gelap. Adik-adik takut atau tidak? Takut, dan kita bisa jatuh ke dalam jurang atau got, ya, kalau gelap, ya, kalau tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Nah, itu juga artinya adik-adik, kalau kita tidak berjalan dalam terang Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, hati-hati ya adik-adik ya. Siapa yang mau jadi anak terang? Semua pasti mau jadi anak terang ya. Nah, kalau mau jadi anak terang, kita harus melakukan perbuatan anak-anak terang ya. Seperti subtema kita juga ya, menjadi sahabat. Ya, menjadi sahabat itu melakukan perintah Tuhan, itu juga adalah contoh daripada perbuatan anak-anak terang. Ya, jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama, khususnya adik-adik sekolah minggu, belajar menjadi anak-anak terang, ya, yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita bilang lagi sekali lagi, adik-adik sekolah minggu, kamu adalah terang dunia. Ya, kita bilang ya, 1, 2, 3 ya. Kamu adalah terang dunia, ya, artinya mampu belajar menjadi teladan bagi di sekeliling kita, yang menerangi melalui perbuatan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, adik-adik sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kami ya Tuhan, terlebih khusus anak-anak kami, adik-adik sekolah minggu, agar kiranya mereka dapat menjadi anak-anak terang, dapat menjadi pribadi yang mampu melakukan perbuatan terang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menjadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga mereka juga dapat menjadi orang yang berhikmat, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu dan juga para orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur panjang, Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan kesabaran bagi mereka, Engkau juga memberikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat mendidik kami anak-anak sekolah minggu sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami. Kami sempurnakan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.